Cek. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Buleleng atau yang mewakili yang saya hormati. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng atau yang mewakili yang kami hormati. Bapak Perbekal dan Bapak Pelian DC di Naga Sepe yang saya hormati. Para Dewan Juri dan tim pendamping dari Kecamatan Buleleng yang kami hormati. Dan seluruh masyarakat di Naga Sepe yang menghadiri lomba ogoh-ogoh pada kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Yoman Yuki Maugrasena sebagai presentator atau perwakilan dari tim kreator dari Seketruni Harum Raja akan menyampaikan proses pembuatan dan alat-alat yang digunakan saat untuk membuat ogoh-ogoh Sudemalu kami. Pada lomba kali ini kami mengangkat judul Sudemalu, di mana Sudemalu merupakan cerita pembersihan ibu atau bumi, di mana bumi yang dimaksud di sini adalah desa kami, desa Naga Sepe, yang kemarin pernah dilanda oleh COVID-19 dan banyak memakan korban. Kejadian ini erat kaitannya dengan cerita Sudemalu, di mana kami akan menyucikan desa kami dari wabah penyakit dengan jalan membuat upacara pecaruan menggunakan 11 mata air yang ada di desa kami. Kejadian inilah yang menginspirasi kami sebagai kreator untuk mengangkat tema atau judul Sudemalu. Konsep tata panggung. Oleh karena ogoh-ogoh ini dinilai atau penilaiannya di tempat, kami membuat dua konsep, yaitu konsep ogoh-ogoh dan konsep penataan panggung yang sesuai dengan konsep latar cerita Sudemalu. Konsep penataan panggung kami buat menyesuaikan dengan alur cerita di mana kejadian atau cerita Sudemalu terjadi. Menurut cerita Sudemalu, kejadian itu terjadi di Mayu, di Setra Gandemayu, di mana Setra Gandemayu merupakan tempat bersemayamnya Dewi Durga. Kami mengangkat dan menginterpretasikan Dewi Durga sebagai tokoh utama, sebagai simbol keburukan akibat 3 kesalahan besar seorang istri terhadap suaminya. Tokoh kedua yaitu Dewi Kalikemaya yang merupakan raksasi dengan kesalahan besarnya, yaitu berhubungan di sembarang tempat dan atau kami sebut dengan seks bebas. Tokoh ketiga yaitu Sahadewa, di mana di dalam cerita ini hanya Sahadewa yang dapat meruat Dewi Durga menjadi Dewi Umul. Dan Sahadewa ini adalah titisan dari Dewa Aswin atau kami sebut dengan dokternya para dewa. Penjelasan proses pembuatan ogoh-ogoh pada tahap awal dari pembuatan ogoh-ogoh ini yaitu menyelaraskan tema kearifan lokal dengan ogoh-ogoh yang akan dibuat. Karena kami memiliki kearifan lokal berupa 11 penjuru mata air yang familiar bagi desa kami, dengan kepercayaan sebagai tempat pengelukatan. Lalu dari kata pengelukatan itu kami simbolkan sebagai simbol inspirasi terbentuknya ogoh-ogoh Sudemalu kami. Tahap kedua yaitu mulai terbayangnya sebuah bentuk dari hasil imajinasi kerangka ogoh-ogoh. Selanjutnya, pemilihan alat dan bahan yang kami gunakan. Kami menggunakan besi, kardus, kertas koran, sebitan bambu, tanah liat, plaster, korek kayu, karung goni, pedesel, rambut asli, rotan, dan yang paling spesial dan menjadi sebuah hasil eksperimen kami yaitu kami menggunakan kulit bawang putih sebagai pembungkus akhir dari ogoh-ogoh kami. Dalam proses pembuatannya, seperti biasa kami mengelas atau membentuk sebuah kerangka menggunakan besi. Setelah itu kami menggunakan sebitan bambu untuk membuat ulatan dari ogoh-ogoh kami. Setelah ulatan selesai, kami menggunakan kertas koran untuk membuat bentuk dari ogoh-ogoh ini, bentuk anatomi dari ogoh-ogoh ini. Untuk proses membuat payasan dari ogoh-ogoh ini, kami menggunakan kardus yang ditempel dengan pilitan koran sehingga membuat bentuk menyerupai motif ukiran yang timbul dan berdimensi dan konsep mahkota atau gelungan Bali. Menyesuaikan bentuk dan karakter ogoh-ogoh. Rotan juga kami gunakan sebagai salah satu bentuk atau bahan yang kami olah untuk membuat mahkota pada tokoh Kalikemaya.
Setelah itu kami warnai dengan cat perada untuk membuat tampilan yang lebih menarik. Pada saat proses pembungkusan akhir dari ogoh-ogoh ini, kami menggunakan kulit bawang putih sebagai pembungkus akhir dan sebagai ciri khas dari ogoh-ogoh kami. Pada saat kami membeli bahan-bahan di pasar untuk membuat ogoh-ogoh, secara tidak sengaja kami melihat para pedagang yang membuang kulit bawang putih di tempat sampah, bahkan banyak yang berserakan. Setelah kami amati, ternyata kulit bawang putih menarik perhatian kami. Dalam benak kami, kulit bawang putih ini dijadikan bahan finishing dari ogoh-ogoh dengan berbagai pertimbangan seperti membersihkan terlebih dahulu kulit bawang putih dari kotoran sehingga mempengaruhi penampilan saat ditempel. Untuk cara penempelannya secara acak pada anatomi ogoh-ogoh dengan menggunakan lem fox yang dicampur dengan air. Kulit bawang putih yang sudah ditempel mempunyai nilai estetika yang tinggi. Di samping mempunyai kesan tebal dan bertekstur, kulit bawang putih mudah beradaptasi dengan warna yang digunakan, seperti cat air ataupun cat minyak. Penampilan karakter kulit bawang putih memiliki ciri khas, yaitu adanya serat-serat seperti membentuk sebuah pulau atau belang secara tampilan sehingga terkesan magis. Berikut keunggulan dari kulit bawang putih yang kami gunakan untuk membuat ogoh-ogoh. Dapat menghemat secara finansial, mempermudah dalam pewarnaan ogoh-ogoh, pemanfaatan limbah mudah didapatkan, mempunyai nilai estetika tinggi. Jadi dengan kulit bawang putih ini, kami tidak perlu lagi menggunakan kertas coklat ataupun clay atau tanah liat yang biasa digunakan oleh remaja sekarang. Jadi kami hanya menggunakan kulit bawang putih untuk proses pembungkusan akhir dari ogoh-ogoh kami. Pada proses pewarnaan yang kami gunakan yaitu cat minyak dan teknik pewarnaannya berdasarkan pakem-pakem warna pewayangan seperti yang digunakan pada umumnya oleh pengrajin wayang kulit di desa kami, yang secara turun-temurun diwariskan oleh pendahulu kami. Mengapa kami menggunakan teknik pewarnaan ini? Karena menyesuaikan dengan karakter yang kami buat, yaitu karakter raksasi, di mana kesan dan tampilan raksasi tersebut terlihat dekil, kumuh, koreng sebagai simbol induk dari segala penyakit. Proses selanjutnya bekas yang dibungkus dengan plastik. Api-apian dibuat dari kertas karton sebagai simbol sifat panas, dan patung singa pada kota ogoh-ogoh sebagai simbol semangat dan dasar kejayaan generasi muda atau truni dengan konsep Jelas Pepa Jaya Mahe, yaitu artinya di darat, di laut, di udara, kita tetap jaya. Kami juga menggunakan teknologi berupa teknologi remote control yang berada di ogoh-ogoh Sahadewa, di mana pada saat remote ditekan, ogoh-ogoh Sahadewa bisa bergerak seperti yang ada di depan. Kami juga membuat simbol penyakit COVID-19 dengan menggunakan koran yang ditempel dengan korek kayu. Setelah itu diwarnai cat merah agar menyerupai bentuk atau simbol dari virus corona. Selanjutnya, biaya yang kami keluarkan untuk membuat ogoh-ogoh ini sebesar 8 juta rupiah. Biaya yang kami dapat dari pemerintah desa, dari desa adat, dan kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyumbang dan memberikan semangat kepada kami untuk membuat ogoh-ogoh dan mengikuti lomba pada kali ini. Terima kasih. Kreator utama dari pembuatan ogoh-ogoh Sudemale ini yaitu Bapak Ketut Samudrawan. Beliau adalah inspirator utama, pengkonsep, pengatur, pengeksekusi, dan elevator dari karya ogoh-ogoh ini. Selanjutnya, kreator kedua yaitu Ketut Roni Sugiana. Beliau adalah pengeksekusi dan leader dalam proses pembuatan ogoh-ogoh ini. Kami sebagai Seketruni sangat berterima kasih terhadap pemerintah Provinsi Bali karena sudah menyelenggarakan lomba ogoh-ogoh ini. Secara tidak langsung kami bisa mendapat atau menggairahkan
lagi pembelajaran tentang kearifan lokal dan menggali isi dari sastra-sastra yang dahulu tersimpan, baik itu di museum maupun di perumahan. Dengan adanya lomba ini, isi dari kearifan lokal yang ada di desa kami bisa kami gali dan pelajari lagi nilai-nilai sejarah dan serta ajaran budi dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Saya kira sekian penjelasan dari proses pembuatan dan alat-alat untuk membuat ogoh-ogoh. Jika ada salah kata, saya mohon Bapak Ibu guru untuk memaklumi, Bapak Ibu untuk memaklumi. Akhir kata saya ucapkan para peserta. Proses pembuatan ogoh-ogoh sudah mulai. Selanjutnya, acara terakhir Dewan Juri dipersilakan untuk mengamati anatomi ogoh-ogoh. Kepada Dewan Juri, kami persilakan, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada kreator.